Suasana duka masih menyelimuti Ridwan Kamil dan keluarga atas wafatnya sang putra sulung Emeril Khan Mumtaz atau Eril di usianya yang akan memasuki 23 tahun, di mana Eril diyakini meninggal dunia usai hanyut di Sungai Are, kota Bern, Swiss sejak 26 Mei 2022 lalu. Dan Senin 6 Juni 2022 kemarin, kewajiban sebagai Gubernur Jawa Barat pun kembali ditunaikan oleh Ridwan Kamil setelah lebih dari sepekan meminta izin cuti dalam rangka mengikuti pencarian anak sulungnya Eril. Mengawali kedinasannya dengan memimpin rapat dengan kepala perangkat daerah, lantas seperti apa pula kehadiran Arkana Aidan Misbah, putra bungsu Ridwan Kamil yang terlihat mencuri perhatian di gedung sate saat diajak Ridwan Kamil bekerja. Sejak hilangnya Eril usai terbawa derasnya arus Sungai Are di kota Bern, Swiss, tepat di hari Senin kemarin adalah 12 hari hilangnya Eril. Memasuki 12 hari hilangnya Eril, lantas seperti apa perkembangan pencarian yang terus dilakukan tim SAR di Swiss, di mana pencarian pun sudah mencapai 23 km. Mengingat di Swiss sendiri kini telah memasuki musim panas dan banyak masyarakat setempat yang mulai berenang, benarkah hal tersebut menjadi harapan Eril bisa ditemukan karena bantuan dari banyak orang? Dan seperti apa pula ibunda Eril, Atalia Praratia, yang terlihat kembali mencurahkan isi hatinya dengan membagikan unggahan di media sosial berupa foto-foto bersama Eril di hari-hari terakhirnya. Dan bagaimana pula Ridwan Kamil dan Atalia yang tampak selalu bergandengan tangan saat menemui tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa hingga keduanya yang seolah saling menguatkan satu sama lain. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana duka masih menyelimuti Ridwan Kamil dan keluarga atas wafatnya sang putra sulung Emeril Khan Mumtaz atau Eril di usianya yang akan memasuki 23 tahun pada 25 Juni nanti. Eril diyakini meninggal dunia karena hanyut di Sungai Are, kota Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 lalu. Doa dari seluruh masyarakat di tanah air, bahkan warga Bandung, Jawa Barat pun hingga kini masih terus mengalir deras dengan silih bergantinya para pelayat yang terus berdatangan di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat hingga ucapan-ucapan doa dan duka di media sosial dari mulai pejabat, selebritis, hingga netizen. Dan Senin 6 Juni 2022 kemarin, kewajiban sebagai Gubernur Jawa Barat pun kembali ditunaikan oleh Ridwan Kamil setelah lebih dari sepekan meminta izin cuti dalam rangka mengikuti pencarian anak sulungnya Eril di Swiss. Maka seperti inilah Ridwan Kamil yang mengawali kedinasannya dengan memimpin rapat di gedung sate bersama dengan para kepala perangkat daerah. Target kenaikannya adalah dari PKB, BPSKB, dan juga PUDKB. Memerlukan tambahan belanja sebetulnya, Pak. Jadi saat ini kalau kami melihat di sini, Alhamdulillah pada hari ini Bapak Gubernur sudah mulai memimpin rapat pimpinan beserta seluruh kepala-kepala dinas dan badan atau kepala
organisasi perangkat daerah. Pak Ridwan Kamil menyampaikan kepada keluarga bahwa beliau memiliki tanggung jawab terhadap hampir 50 juta warga Jawa Barat sehingga memulai aktivitas kedinasan. Menariknya, rupanya Ridwan Kamil tak hanya datang sendiri ke gedung sate. Ia pun membawa dan menggendong sang putra bungsu Arkana Aidan Misbah yang kini berusia 2 tahun hingga disambut hangat oleh para pegawai yang menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat itu. Ya, Arkana kini seolah menjadi pengobat duka dan pelipur lara bagi Ridwan Kamil atas kepergian Eril. Bocah berusia 2 tahun itu pun kini menjadi sosok penghibur dan juga penyemangat saat hati Ridwan Kamil rapuh. Lihat saja, sebelum memimpin rapat, potret Ridwan Kamil yang menggendong Arkana di halaman gedung sate pun membuat tersentuh. Di mana seolah dirinya tengah menggendong Eril kecil yang kini telah berpulang ke rahmatullah. Lantas seperti apa pakar ekspresi menilai hadirnya Ridwan Kamil dengan ditemani Arkana di hari pertama bekerja? Arka. Sini Arka. Sini. Biarkan. Ya Pak, sehat ya Pak. Ya, makasih semuanya. Makasih ya. Ada waktu saya bicara. Ya Pak. Arkana ini kan bisa menjadi salah satu penghibur ya. Ya, penghibur penguat dalam artian untuk mengalihkan sesaat sebenarnya apa yang dirasakan. Paling tidak dengan keberadaan Arkana, kerinduan mereka kepada Eril bisa digantikan, disubstitusi gitu. Walaupun kita perhatikan ekspresi masih ekspresi yang dalam bersedih, tapi dengan kekuatannya saya bilang tadi luar biasa. Beliau masih bisa menyungging senyum ya, memberikan pernyataan dan tetap memperhatikan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau buat saya kematangan perilaku Pak Emil ini yang memang perlu dicontoh ya. Matang dalam bersikap, matang dalam membuat pertimbangan, dan matang dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang luar biasa. Mungkin kalau untuk pelipur laranya ya. Pelipur rasa kangen ya Kang. Bisa lah sedikit mengobati gitu ya. Mengobati karena ya mungkin karena anak sendiri itu nggak mungkin bisa tergantikan ya. Mungkin ya saking sayang gitu ke anak ya, pasti kalau nggak ada ya mungkin tidak akan bisa tergantikan. Nah ya cuman mungkin ya sebagai pelipur atau ya gitu, rasa kesedihannya mungkin ya bisa gitu ya, karena ya kasih sayang bapak sama Arkana juga sama seperti ke anak-anak yang lain ya, kangen ya mungkin ya, kangen sama Arkana kan, karena di maksudnya pas dia pulang kerja juga suka mampir ke kamarnya gendong Arkana ya gitu. Jadi ya, kangen juga kan, udah lama di sana hampir berapa hari ya bapak itu ya, Arkana udah dianggap seperti anak bapak sendiri gitu. Di tengah pencarian Eril di Sungai Are Swiss yang telah memasuki 12 hari, lantas seperti apa pula Ibu Atalia yang terlihat mengunggah foto-foto Eril di hari-hari terakhirnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi, meski pihak keluarga besar Ridwan Kamil sudah mengikhlaskan dan menerima semua yang terjadi, tapi ikhtiar pencarian Ariel masih terus dilakukan oleh otoritas Swiss, KBRI, hingga keluarga sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, sejak hilangnya Ariel usai terbawa derasnya arus Sungai Are di kota Bern, Swiss, tepat di hari Senin kemarin adalah 12 hari hilangnya Ariel. Memasuki 12 hari hilangnya Ariel, pencarian pun terus dilakukan oleh tim SAR di Swiss, di mana pencarian pun sudah mencapai 23 km. Mengingat di Swiss kini telah memasuki musim panas dan banyak masyarakat setempat yang mulai berenang, hal tersebut tentunya menjadi harapan bagi Ridwan Kamil dan keluarga untuk Ariel bisa segera diketemukan. Hal itu pun beralasan, di mana dengan berbondong-bondong masyarakat Swiss yang berenang ke Sungai Are akan memudahkan dalam pencarian Ariel atas kontribusi dari banyak orang. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Ariel berenang, Ananda Ariel berenang, yaitu di Icehold, hingga Wollensee, Danau Wollen, yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Namun bagaimanapun Sungai Are ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Di Swiss juga mulai memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Are. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Are diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Saat ini yang mereka butuhkan hanya doa yang tulus untuk Ariel gitu ya, supaya mendapat tempat yang terbaik gitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Ibunda Ariel, Atalia, tidak kuasa menahan kerinduannya kepada putra sulungnya Ariel. Kemarin pun tampak membagikan foto-foto Ariel di hari terakhirnya, dan ia pun terlihat mencurahkan perasaannya lewat media sosial. Rasanya untuk menanyakan mengapa kamu real, mengapa sekarang Mama merasa tidak pantas, karena Mama bukanlah pemilikmu yang sebenarnya. Insya Allah, kamu sudah bahagia dalam limpahan kasih sayang Sang Pencipta. Masih dari keterangan foto yang ditulisnya, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu pun kembali mempertanyakan mengapa harus Ariel yang ceria, lucu, ringan tangan, sabar, selalu wangi, dan tiba-tiba saja senang difoto di akhir-akhir kebersamaan mereka, malah membuat dada terasa sesak dan air mata tidak kunjung kering. Foto terakhir adalah foto berdua kita di pagi sebelum insiden itu. 12 hari telah berlalu. Kamu di mana? Di mana, Ariel? Sini pulang. Atalia pun memanjatkan doa agar anak laki-lakinya Emerald Khan Mumtaz dalam lindungannya serta dilimpahkan kasih sayang. Ya Allah, jaga dan lindungi Ariel
limpahkan dia dengan kasih sayang-Mu. Cukupkan kebutuhannya dan pertemukanlah kami dengannya. La haula wala quwata illa billah. Sayang AA, doa Mama dalam setiap helaan nafas. Tulis Atalia di unggahan terbarunya. Aku bersama Claire aja baru 2 tahun 3 bulan aja, kayak sehari nggak ketemu aja, wow gitu kan. Apalagi yang sudah membesarkan anaknya, kalau nggak salah sudah usia 23 tahun ya, 23 tahun bersama. Aduh, aku nggak bisa membayangkan sih. Doa saya yang pasti seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ada damai sejahtera di hati, dan kisah ini tuh sebenarnya juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua sebagai orang tua, bahwa anak semuanya adalah titipan dari Tuhan. Dan bagaimana pula Ridwan Kamil dan Atalia yang tampak selalu bergandengan tangan saat menemui tamu yang ingin mengucapkan bela sungkawa, hingga keduanya yang seolah saling menguatkan satu sama lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sejak sesampainya di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Gedung Pakuan, Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Praratia memang terlihat begitu tegar menemui warga yang berbondong-bondong datang di mana ingin mengucapkan bela sungkawa. Ridwan Kamil dan Atalia pun menyempatkan diri menemui warga yang tertib mengantri, hingga pelukan, salam, dan juga air mata pun mewarnai momen haru tersebut. Sebelum menemui warga, Ridwan Kamil dan Ibu Atalia yang terlihat mengenakan baju serba hitam itu pun tampak selalu bergandengan tangan erat, seolah saling menguatkan satu sama lain. Saya juga merasa bangga sama Ibu, ketegarannya Ibu ya, sudah menerima dengan ikhlas gitu ya. Saya sangat bangga dengan Ibu ya, sudah bisa menerima gitu dengan ikhlas. Jarang-jarang gitu ya sosok seperti Ibu dan Bapak bisa menerima dengan ikhlas, jarang ya gitu ya, butuh waktu gitu dan proses, apalagi ini kan belum ketemu A-nya. Kita turut berduka cita karena kita ngikutin banget semuanya, apalagi dia nih. Aku setiap hari aku bilang sayang ya Allah, kasihan. Jadi kita pokoknya turut berduka cita dari hati yang terdalam, dan semoga diberi ketabahan. Ya, dan di situ kita lihat kasih sayang orang tuanya luar biasa. Itu luar biasa ke anaknya. Jadi kemarinnya langsung sampai nangis. Iya, bener-bener. Memang hubungan anak sama orang tua tuh sangat luar biasa gitu kan. Anak ditinggal orang tua aja rasanya gimana, apalagi orang tua ditinggal anak, lebih lagi dalam lagi. Jadi menurutku itu tetap kuat Bapak Ridwan Kamil dan istri dan keluarga. Semoga diberi ketabahan selalu ya. Mas Eril insya Allah diberikan surga sama Allah. Amin ya Allah. Di balik duka atas kehilangan Eril, sisi tegar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadapi kepergian putranya memang cukup membuat siapapun yang melihatnya akan dibuat terharu. Di mana tampak dari beberapa video dan foto memperlihatkan Ridwan Kamil saat berada di Sungai Are yang setiap hari menyusuri pinggiran sungai demi mencari putranya, melakukan azan untuk sang putra yang telah dinyatakan meninggal dunia, melakukan sholat goib bersama keluarga di tepi Sungai Are sebelum pulang ke Indonesia. Kerabat yang membersamai Ridwan Kamil dan Atalia saat di Swiss pun menjadi saksi betapa pasangan ini saling menguatkan atas musibah yang menimpa. Dan kini hanya doa dan keikhlasan yang bisa dilakukan meskipun hati tetap berselimutkan duka yang hanya bisa menjadi langkah terakhir bagi manusia dalam memasrahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta.
Masya Allah, saya menyaksikan luar biasa ya. Figur pasangan suami istri yang saling menguatkan di situasi yang luar biasa berat. Masya Allah, mereka berdua luar biasa kuat dan kompak. Nah, untuk itu saya juga melihat ketawakalan ini menjadi inspirasi buat kami yang mendampingi bahkan. Mereka tetap sabar, tawakal, dan kehilangan putranya yang tidak, ya Allah, susah untuk dikatakan lagi ya. Itu yang dapat saya sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan almarhum sudah tercatat menjadi ahli surga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.